Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Tapi kebetulan ini tuan rumah Indonesia juga. Ini sih masih sementara proses latihan juga, terus kita masih sambil penggalangan dana juga, terus ada mau bikin bazar juga, pokoknya lagi pengumpulan dana juga sama latihan. Beberapa kali kegiatan ini kan kita selalu buatkan sumur resapan. Namun kadang-kadang di lokasi-lokasi yang memang berpotensi terjadi genangan itu resapannya juga tidak cukup. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolyo kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim dancer asal Kota Bau-Bau lolos seleksi kompetisi dance internasional. Pemerintah Kota Bau-Bau komitmen pergunakan anggaran di tahun 2024 dengan disiplin, teliti, efisien, dan juga efektif. Inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 20 Januari 2024 bersama saya, Bo Zuda. Saudara, tim dancer asal Kota Bau-Bau lolos seleksi kompetensi dancer internasional. Wawade Nurliani melaporkan. Grup dance asal Kota Bau-Bau kembali mengharumkan nama daerah atas prestasi masuk praseleksi kompetisi dance internasional. Tim dance bernama Butuni Street Kingdom ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi lanjutan pada kompetisi World of Dance 2024. Beranggotakan 11 putra-putri dari kalangan pelajar hingga mahasiswa terbaik Kota Bau-Bau, Butuni Street Kingdom akan mengikuti tahapan seleksi yang akan diselenggarakan di Bali 9 Maret mendatang di Hong Kong Garden Restaurant. Kompetisi kejuaraan tari dunia ini cukup bergengsi karena diikuti seluruh dancer terbaik tanah air, termasuk peserta dari berbagai belahan dunia. Sadam selaku pelatih Butuni Street Kingdom mengaku bangga bisa mendapatkan kesempatan tampil di panggung internasional. Sejauh ini persiapan yang telah dilakukan adalah latihan intensif dan penggalangan dana untuk biaya transportasi menuju arena pertandingan pulang pergi. Itu internasional ini dia tuh kayak Piala Dunianya dance begitu. Dia tuh berapa tahun sekali gitu. Tapi kebetulan ini tuan rumah Indonesia dia di Bali. Ini sih masih sementara proses latihan juga, terus kita masih sambil penggalangan dana juga, terus ada mau bikin bazar juga, pokoknya lagi pengumpulan dana juga sama latihan. Karena kan kesibukannya masing-masing agak susah juga sekarang. Anggota Stop Dance ini menaksir total anggaran yang dibutuhkan untuk biaya perjalanan penginapan dan lainnya menuju Pulau Dewata cukup besar hingga 48 juta rupiah. Rencananya perjalanan para tim menggunakan rute kapal laut. Impian terbesar para peserta ini dapat mengharumkan nama daerah lewat tarian di hadapan para peserta dari berbagai negara tersebut. Sadam pun berharap pemerintah Kota Bau-Bau dan para dermawan dapat memberikan dukungan perjalanan tim menuju lokasi lomba. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau komitmen penggunaan anggaran di tahun 2024 dengan disiplin, teliti, efisien, dan juga efektif. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Sudah tinggal lanjuti adanya upaya yang dilakukan oleh semua pemerintah daerah untuk melakukan percepatan serapan dan pengajuan percepatan untuk APBDP. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi berkomitmen untuk menggunakan anggaran di tahun 2024 dengan disiplin, teliti, efisien, dan efektif. Hal itu sesuai dengan pesan Presiden RI pada momentum penyerahan DIPA dan TKD pada akhir tahun lalu. Rasman menyebutkan komitmen tersebut dilakukan melalui beberapa hal, yakni belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tidak boleh ada korupsi, mensinkronkan pembangunan pusat dan daerah, antisipasi ketidakpastian melalui prioritisasi anggaran atau automatic adjustment, percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Sudah tinggal lanjuti adanya upaya yang dilakukan oleh semua pemerintah daerah untuk melakukan percepatan serapan dan pengajuan percepatan untuk APBDP yang direncanakan di bulan Juni paling lama Juli. Dan saya kira ini
dengan pemerintah daerah sekitar juga berkomitmen untuk ini. Selain itu, lanjut Rasman memperkuat sinergi dan kerjasama antar program dan antar kegiatan lintas kementerian lembaga, antar pusat dan daerah, serta antar pemerintah dengan badan usaha, menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, pengelolaan dana transfer ke daerah, TKD, dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Perbaiki kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha dan penciptaan kesempatan kerja. Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan, dorong penggunaan pembiayaan kreatif, melaksanakan monitoring, serta mendorong sinergitas pelaksanaan dana desa dalam pencapaian prioritas nasional. Percepatan prioritas nasional ini, lanjut Rasman Manafi, telah menjadi penegasan sejak tahun lalu dan terus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, yakni penanganan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, serta pengendalian inflasi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Pejabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi meminta OPD lingkup pemerintah Kota Bau-Bau yang memiliki layanan retribusi segera menerapkan digitalisasi penarikan retribusi dengan KRIS. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Saya perintahkan dari semua OPD yang memiliki layanan terus ada retribusinya, itu terapkan KRIS. Bila sebelumnya perusahaan daerah air minum PDM Kota Bau-Bau telah menerapkan digitalisasi pembayaran tagihan air melalui KRIS, kali ini organisasi perangkat daerah OPD Pemkot Bau-Bau yang memiliki layanan penarikan retribusi diminta menerapkan hal serupa. Penegasan itu disampaikan pejabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi saat rapat bersama aparaturnya di kantor Wali Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu. Bahkan Rasman menegaskan pasca perintah itu ia sampaikan kepada para kepala OPD, 2 minggu berikutnya akan dievaluasi OPD mana saja yang sudah menerapkan penarikan retribusi secara KRIS dan yang belum. Pokoknya semua yang punya layanan untuk menarik retribusi, saya perintahkan dari semua OPD yang memiliki layanan terus ada retribusinya, itu terapkan KRIS. Siapkan, kita evaluasi per 2 minggu. Contoh PDAM itu kan kita sudah mulai per 1 Januari kan. Nah semuanya itu saya minta dalam 1 triwulan ini itu sudah harus jalan. Jadi saya laporan untuk evaluasi di akhir Maret, mudah-mudahan sudah ada lagi beberapa OPD yang sudah menjalankan itu. Inovasi pembayaran tagihan air melalui KRIS yang sudah diterapkan PDM Bau-Bau kata Rasman bertujuan mengurangi berbagai potensi negatif pada layanan pembayaran langsung. Jadi kita kurangilah interaksi langsung yang namanya bayar-membayar itu konvensional. Karena itu kan potensi kebocoran, potensi korupsi, potensi kolusi, potensi yang negatif itu kan pasti ada di situ tuh kalau orang yang namanya bayaran langsung. Sementara kita kan teknologi bayaran sudah ada yang digital. Kenapa kita tidak pakai itu? Dan itu lebih cepat. Tidak perlu orang ngantri lama-lama. Kasihan orang ngantri lama-lama. Reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Bau-Bau sepanjang tahun 2023 membebaskan 344 narapidana atau napi. Adapun ratusan narapidana tersebut bebas lewat 4 program. Pertama, pembebasan bersyarat atau PB. Sejumlah 58 warga binaan pemasyarakatan atau WBP, 78 mendapatkan cuti bersyarat atau CB. Selanjutnya 82 orang bebas atas program asimilasi rumah atau ASR, dan terakhirnya 126 lainnya bebas murni karena masa hukumannya telah berakhir. Khusus program asimilasi rumah telah berakhir sejak pertengahan 2023 lalu sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah warga binaan di Lapas Bau-Bau. Data diterima RRI, jumlah penghuni lapas saat ini mencapai 516 warga binaan, di mana 10 diantaranya narapidana perempuan. Lapas Bau-Bau terus berkomitmen memenuhi hak warga binaan, asalkan memenuhi syarat administrasi dan juga substantif. Seluruh warga binaan akan juga mendapatkan hak bebas lewat sejumlah layanan integrasi di Lapas Bau-Bau.
Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim dancer asal Kota Bau-Bau lolos seleksi kompetisi dancer internasional. Pemerintah Kota Bau-Bau komitmen pergunakan anggaran di tahun 2024 dengan disiplin, teliti, efisien, dan juga efektif. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.